warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yanti Samsuhadi, saya dari MTA Sedayu 1. Saya seorang ibu rumah tangga, umur saya 63 tahun. Ustadz, saya ingin bertanya, saya adalah keluarga saya semua Muhammadiyah, anak-anak suami dan semua keluarga suami dan keluarga saya sendiri. Saya mempunyai impian, saya mempunyai cita-cita, saya kepengen keluarga saya masuk MTA dengan doa yang setiap malam aku tujukan kepada Allah. Saya kepengen ngaji kemana, ke Solo, kemana saja itu dengan suami dan keluarga saya. Tapi sebetulnya anak saya kadang datang ke sini dengan naik mobil dengan istrinya, dia hanya menjadi simpatisan. Kalau saya ajak ke cabang Sedayu belum mau. Anak saya umur 41 tahun dan suami saya selalu ngaji di beda tempat, yaitu di Muhammadiyah karena dia punya tugas untuk berdakwah di Muhammadiyah. Tapi suami, anak dan semua keluarga saya mendukung saya, mensupport saya. Dan misalnya tadi malam saya mau berangkat, anak saya mengeluarkan sepeda untuk saya, suami saya memberi uang saku. Ini buat naik bis, ini buat jajan, hati-hati di jalan. Pertanyaan saya Ustadz, kenapa doa-doa saya belum dikabulkan oleh Allah? Satu, kepengen semua keluarga saya mengaji di MTA, walaupun tidak di Sedayu, walaupun tidak di Solo, walaupun tidak di Ngodian, tapi ngaji di MTA Ustadz. Apakah doa-doa saya itu karena dosa-dosa saya yang saya lakukan Ustadz? Terima kasih Ustadz, pertanyaan saya. Nggih. Ada titipan gimana Ustadz? Oh nggih. Dari Sumatera Ustadz ini, bagaimana hukumnya suami istri yang sudah pisah ranjang kurang lebih 1 minggu dan keduanya sudah saling menjelekkan aib masing-masing dan keduanya bilang tidak mau lagi rujuk dan ternyata selang beberapa hari kok malah bersatu kembali. Butuh itu. Setelah 1 minggu pada butuhe. Mereka sudah dikaruniai 2 anak. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Ya hukumnya ya sudah campur lagi no, ya alhamdulillah. Kan belum terjadi perceraian. Kan baru pisah ranjang. Pisah ranjang tidur sendiri-sendiri karena belum butuh. Bareng butuh awor meneh. Ya, kan belum ada kata-kata cerai. Hanya saling menjelekan. Harusnya saling menyayangi, mencintai, saling menutupi aib. Kelebihan suami digunakan untuk menutup kekurangan istri. Kelebihan istri digunakan untuk menutup kekurangan suami. Dengan begitu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena meski dia seorang suami, namun dia tetap manusia. Tetap punya kelebihan, punya kekurangan. Dia seorang istri juga manusia, punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Suami istri harus saling ta'awun, tolong menolong. Kelebihan suami digunakan untuk menutup kekurangan istri, baik secara sikap, sifat, dan yang lain sebagainya. Kelebihan istri digunakan untuk menenteramkan suami, karena suami mungkin emosional, istrinya penyabar. Maka dengan kesabaran itulah digunakan untuk menutupi kelemahan suami yang suka emosi. Belum ada kata cerai. Nah ini harusnya saling menutupi aib, malah saling menjelek-jelekan, mengungkit-ngungkit. Aku yang dhisik sadurunge entuk aku. Dulu kamu sebelum dapat saya begini. Oh andai kata kamu tidak dapat saya, kamu menjadi begini dan lain sebagainya. Kula nggih ngoten Mas, rugi angsal jenengan. Umpami, seandainya saya tidak jadi istri panjenengan, saya dulu sudah naik mobil mewah Mas. Karena dulu ada yang mencintai saya, orang kaya. Gandeng sek niki angsal jenengan, ngepit ontel kula. Saya saling mengungkit, maka akan terjadi cekcok berkepanjangan. Hentikan sudah. Dan alhamdulillah sekarang sudah terhenti.
Ya, sudah awor lagi, maka jangan pisah-pisah ranjang lagi. Saling menjaga, saling mengamalkan kewajibannya masing-masing. Kalau memang belum terjadi perceraian, belum keluar kata-kata cerai, talak, pegat dan lain sebagainya, baru wes aku rak gelem karo kowe. Yang istrinya juga begitu. Saya juga tidak mau sama panjenengan Mas. Saat ini maksudnya. Tapi setelah seminggu podo geleme. Podo butuhe, podo isine. Semuanya saling memberi kode. Karena pisah ranjang di kamar yang berbeda, membuka pintu ngingo, arep ngomong ki ya wis bacot isin, bacot gengsi. Dan alhamdulillah sekarang sudah awor lagi, maka diberi nasihat, dikuatkan, didoakan. Itu pertanyaan kedua. Yang pertama, Ibu, Allah, Nabi itu tidak kenal MTA. Yang ada itu Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Tidak ada agama MTA. Tidak ada agama Muhammadiyah. Tidak ada agama NU juga tidak ada. Agama Persis LDII itu juga tidak ada. Allah, Nabi tidak kenal itu semua. Itu hanya wadah tempat kita ngaji. Ya, wadah tempat kita ngaji. Mau ngaji dimanapun, wadahnya dimanapun silahkan. Yang penting pertama dia Islam, dia mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian yang dikaji juga Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan bertemu. Memang terkadang karena wadah yang beda ini tadi, terkadang akan ada perbedaan pengamalan dalam keluarga. Dan terkadang pula perbedaan pengamalan ini akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Suami maksa istrinya harus sama dengan suami, istrinya karena yang diyakini apa yang ada di tempat kajiannya sehingga pengen suami dan anak-anaknya gabung menjadi satu, maka kemudian karena masing-masing meyakini satu dengan yang lain, yang namanya keyakinan tidak bisa dipaksakan. Yang penting dia Islam, sholat 5 waktu, secara taat pada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, yang dikaji juga Quran dan Sunnah, insya Allah kita bertemu. Maka kita ingatkan untuk semuanya. Ini mati soundnya. Cek. Ini sebetulnya gimana tuh ini? Sound buat dangdutan aja lancar. Kalau memang, nah ini lancar lagi. Lah iya, sound buat dangdutan saja lancar kok. Nah inilah menunjukkan kita ini makhluk yang sangat lemah. Segala apapun yang kita lakukan, sepandai apapun kita tetap akan ada kekurangan. Buktinya tadi hidup mati. Ya. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Yang penting Islam, sholat 5 waktu, kemudian yang dikaji Quran Sunnah, insya Allah kita bertemu. Andai kata di Indonesia ini boleh tanpa nama Ibu, ya, MTA akan saya hapus, saya setip namanya. Nama kita Islam, udah. Tapi karena di Indonesia ini ada aturan harus yang namanya komunitas, sekumpulan orang harus ada namanya sehingga cetol siapa yang bertanggung jawab. Maka secara legalitas kita menggunakan nama Majelis Tafsir Al-Quran dengan berbadan hukum yayasan. Jangan sampai MTA, kebanggaan kita pada MTA melebihi kebanggaan kita pada Islam. Kalau itu yang dilakukan, musyrik kita sudah. Kalau itu yang kita lakukan, ada keyakinan bahwa yang di luar MTA pasti salah. Nah, itu musyrik sudah.
Sing paling bener MTA, ya sudah musyrik. Musyrik itu tidak hanya sebatas tata lahirnya menyembah kepada berhala, pohon, matahari dan lain sebagainya, bukan. Kita bangga terhadap golongan kita secara berlebihan, membabi buta, melebihi kebanggaan kita pada Islam, itu sudah musyrik. Masing-masing bangga terhadap golongannya. Lah, terlepas doa ibu belum dikabulkan, saya tidak tahu ibu, ya. Apakah karena dosa? Insya Allah tidak. Allah yang maha mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa dari ibu. Bisa jadi dengan begini, ini yang baik dari Allah, ya. Karena suami tadi kan mendukung, memberi sangu, anaknya juga mendukung, tidak ngalang-ngalangi. Meski beda tempat kajian, tidak apa-apa ibu. Dah, pokoknya saling menyayangi, saling mendoakan, saling berta'awun. Qu anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu tidak harus ngaji di MTA. Bisa jangan dikira yang ngaji di MTA pasti baik, belum tentu ibu. Ngaji di MTA itu baik kalau mengamalkan hasil kaji. Ngaji dimanapun dia tidak akan baik kalau tidak mengamalkan hasil kaji. Yang namanya ngaji itu, kalau yang dikaji itu Quran Sunnah, itulah namanya ngaji. Maka kalau ada yang ngaji tetapi tidak mau dengan Quran, tidak mau dengan Sunnah, pertanyaan pengajiannya dipertanyakan. Karena yang namanya ngaji itu tadabbur, sedangkan tadabbur yang ditadaburi adalah Quran dan Sunnah. Sudah saling mendoakan ibu, tidak perlu bersedih hati. Selama suami, anak Islam, sholat 5 waktu, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, ngajinya juga Quran Sunnah, tidak ajur-ajer, sudah bismillah bersama. Ada lagi?